Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sudah memasuki materi untuk tahapan kedua ya. Jadi kalau di dalam image processing kita mengenal ada low level, kemudian medium level dan high level ya. Jadi kita sudah masuk ke tahap medium level, di mana pada tahapan ini termasuk di dalamnya adalah segmentasi, deteksi tepi, ya, kemudian representasi dari image, itu termasuk dalam tahap yang kedua ya, atau medium level. Jadi yang low level adalah tahap praproses untuk menghilangkan noise, ya, kemudian kompresi, kemudian termasuk di dalamnya adalah memperbaiki kualitas dari image-nya, itu adalah low level. Oke, baik. Nah, dari beberapa tahapan di medium level ini, kita mulai dulu dari point, line, and edge detection. Jadi, bagaimana kita bisa mendeteksi titik, garis, serta tepi dari sebuah objek dalam sebuah image. Oke, jadi ini termasuk pada sub JPMK yang ke-8. Jadi capaian pembelajarannya adalah mampu mengidentifikasi dan menjabarkan pendekatan segmentasi gambar, baik yang berbasis tepi maupun berbasis wilayah. Jadi ini adalah bagian yang cukup panjang juga untuk 4 kali pertemuannya. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas ada 3 poin, yaitu di point detection, line detection, dan edge detection. Jadi pendekatan di dalam segmentasi image, jadi sebenarnya ini termasuk segmentasi image ya, di mana pendekatannya itu ada berbasis, ini kalau kita sebutkan berbasis tepi dan berbasis wilayah. Nah, termasuk di dalam berbasis tepi ini ada edge detection ataupun line detection, di mana pendekatan berbasis tepi ini dia sebenarnya adalah mendeteksi adanya diskontinuitas, adanya ketidakkontinuan ya, diskontinuitas, di mana ada 3 tipe diskontinuitas dari gray level, yaitu titik yang berupa titik, berupa garis, maupun berupa tepi. Nah, kalau kalian masih mengingat pada pertemuan kita pada saat membahas smoothing dan sharpening ya, pada saat kita membahas sharpening, kita mengenal ada 2 konsep, yaitu turunan pertama dan turunan kedua. Nah, diskontinuitas dalam sinyal itu dapat dideteksi dengan menghitung turunan pertama ya. Jadi yang sharpening sudah kita pernah bahas, yaitu turunan kedua. Jadi kita pada saat melakukan turunan pertama, kita bisa mengapply atau mengimplementasikan atau mendeteksi atau melihat adanya diskontinuitas itu dengan menerapkan atau menjalankan sebuah mask atau filter pada citra seperti yang ditunjukkan pada model yang di sini ya. Jadi ini sebuah mask atau filter yang dia mempunyai nilai bobot-bobot di setiap posisinya dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian dengan menggunakan
dot product. Jadi kita menjumlahkan dan mengalihkan semua ya, nilai perkalian antara setiap nilai pada max-nya kemudian dikalikan dengan nilai dari sebuah sub window yang dimana max tersebut berada ya. Jadi prosesnya seperti proses filtering ya. Jadi kita sudah membahas mengenai hal itu. Sudah cukup banyak ya, memberikan contoh untuk proses filteringnya. Jadi ini sama dengan proses filtering. Oke, kita mulai dulu menerapkan sebuah filter untuk melakukan deteksi tepi ya. Jadi, deteksi titik atau point detection. Titik, yang dimaksud titik di sini, itu adalah sebuah pixel ya, sebuah pixel yang dia terisolasi dari pixel-pixel lain. Artinya pixel ini berdiri sendiri dengan nilai intensitas yang berbeda dengan intensitas-intensitas yang ada di sekitarnya. Jadi misalkan di sini ada image gitu ya. Nah, kemudian ada titik di sini sendirian, ya. Warnanya merah sementara yang lain warnanya putih, maka dikatakan titik merah itu disebut dengan titik yang terisolasi. Nah, cara mendeteksinya ternyata kita bisa menggunakan max ya yang nilainya semuanya negatif kecuali di pusatnya itu nilainya adalah 8. Ini jadi semuanya negatif di sini 8. Jadi titik itu dapat dideteksi pada pusat lokasi di mana max tersebut berada ya, di mana nilai yang ada di dalamnya itu lebih besar atau nilai besarannya ya di daerah tersebut itu lebih besar atau sama dengan sebuah nilai threshold yang tidak negatif. Jadi kita tetapkan sebuah nilai threshold tertentu sehingga nilai pada pusat ya, pusat di mana lokasi itu berada dia terdeteksi sebagai titik. Ini. Sehingga jumlah koefisien max itu 0 ya. Itu mengindikasikan bahwa respon max akan bernilai 0 pada area gray level yang konstan. Kalau dia tidak 0, maka disitulah titik itu berada. Nah, ini implementasi deteksi titik dengan menggunakan MATLAB. Cukup mudah ya, jadi kita menentukan threshold. Di sini misalkan kita beri nilai thresholdnya adalah 90% dari nilai maksimum keabuan dari image tersebut. Lalu ini adalah max-nya. Dan ini prosesnya, yaitu mulai dari titik image di paling atas, kiri atas. Tapi di sini kita bergeser 1, karena ukuran max-nya ada 3 kali 3 ya. Jadi dia masuk ke dalam 1. Jadi nggak sampai full ya, harusnya kan baris 1 sampai baris M, kolom 1 sampai kolom M, tapi ini bergeser ke dalam 1 ya, baik itu dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Nah ini sub image-nya, dari image-nya sama, kemudian kita lakukan operasi dot product ya. Nah ini kemudian hasilnya kita jumlahkan semuanya. Nah, kalau nilai hasil penjumlahannya itu lebih besar dari nilai maksimumnya, maka ya, maka di situ kita beri nilai 255. Artinya kalau
kita deteksi itu sebagai titik ya. Jadi kalau saya gambarkan prosesnya, contoh ya, saya gunakan warna ini. Jadi misalkan kita punya gambar, image, prosesnya sama ya, filtering ya. Filtering sama seperti filtering yang lainnya. Misalkan kita punya image ini, di sini saya beri saja, misalkan semuanya satu, satu, ini kita beri nilai, misalkan L-nya kita punya 255 ya. Misalkan di sini kita punya ini 10, 10, 10. Kemudian di sini kita punya 100. Ini 10 semua misalkan ya. Baik, kemudian kita punya filternya. Filternya 3 kali 3, pusatnya 8. Di sini min 1 semuanya. Oke, nah ini kalau kita lakukan filtering, oke, kita mulai dari yang ya kan? Berarti kan mulai dari kiri ke atas, berarti sub image-nya adalah ini. 10, 10, 10, 10. Kita kalikan di sini. Berarti kan min ya, min 10 kan, min 10, min 10. Berarti kan min 10. Ini kan min 1 kali 10 kan ada 10-nya yang di sekeliling ini. Ada 7, berarti kan min 70 ya. Lalu min ada satu yang nilainya 100. Kemudian pusatnya 8, berarti ditambah dengan 80. Ya, kalau kita lihat di sini nilainya adalah min 70 tambah 80 kan 10 dikurangi dengan atau min 170 ditambah dengan 80 itu hasilnya sama dengan min 90. Ya, jadi min 90 di sini. Nah, hanya di sini kalau kita lihat setelah kita lakukan di situ, kita cek apakah nilai min 90 ini ya lebih besar sama dengan T. Misalkan T-nya adalah di sini ya 0,9 kali nilai maksimum image. Misalkan nilai maksimum image-nya adalah 100, maka T-nya itu sama dengan 9, 0,9 kali 190. Nah, kita lihat di sini, apakah min 90 itu lebih besar dari 90? Tidak kan? Karena tidak, maka dia tetap 0 di sini. Nilainya berubah menjadi 0.
Nah, kemudian bergeser satu ke kanan. Nah, kita lihat sekarang yang kita ambil ini ya, daerah. Saya ganti warna. Warna kuning ya. Oke. Ini yang warna kuning. Pusatnya 100 kali 8, berarti kan 800. Ya, dikurangi dengan min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, jangan 100 ya, ini dinaikkan aja dikit sebentar. Misalkan di sini 200 ya. Hmm, hampir yang warna putih gitu ya. Oke, misalkan di sini berarti tadi min ya, ini malah minnya lebih ya, berarti kali min 200 gitu ya. Jadi ini min, tapi kan tidak mungkin tetap ya. Oke, berarti di sini 8 kali 200, berarti 1600. Kemudian dikurangi dengan min 10 kali 1, min 10. Sorry, min 1 kali 10, kan min 10, min 10, min 10, min 10, min 10, min 10, min 10 kali 8, kan? Berarti dikurangi 800. Nah, hasilnya di sini adalah 800. Ya, apakah 800 itu lebih besar dari 90? Iya, kan? Karena iya, maka di sini nilainya berubah menjadi nih 255. Nah, seperti itu. Jadi ini akan menjadi warna putih. Ini akan menjadi warna putih. Nah, kemudian digeser lagi. Nah, misalkan di sini 10 lagi. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan nilainya ini kan negatif ya. Negatifnya besar sekali. Maka pasti di sini juga nilainya 0. Jadi kita hanya akan mendapatkan nilai titik putih ya, titik putih yang warnanya putih seperti ini. Itu jika ya di sekelilingnya ini ya nilainya itu adalah nilai yang konstan. Nilai yang konstan itu ya seperti ini. Hampir rata semua, nilainya 10 semua. Atau nilainya 0 semua. Ingat konstan itu nggak selalu gelap yang benar-benar gelap ya. 0 itu tidak. Bisa jadi misalkan di daerah abu-abu, lalu di sini ada titik warna hitam. Nah ini juga bisa nanti kita akan bisa deteksi dia sebagai titik yang terisolasi. Baik, ini cara mendeteksi titik. Sekarang untuk mendeteksi garis, jadi kita menggunakan beberapa bentuk ya, bentuk dari max untuk yang deteksi garis. Ini. Nah ini kalau kita lihat min 1 di sini 2 2 di tengah. Ini untuk mendeteksi garis yang horizontal. Sedangkan yang ini untuk garis yang vertikal. Ini adalah garis yang diagonal arah plus 45 derajat. Kemudian yang di sini adalah yang minus 45 derajat atau miring ke kiri ya. Maka dia akan memberikan respon di sini. Respon yang lebih kuat pada garis dengan ketebalan 1 piksel dengan arah horizontal misalkan. Ya, jadi respon maksimum akan dihasilkan jika garis tersebut dilewati garis tengah dari maks. Jadi kalau dia dilewati garis tengah dari maks ini, maka garisnya kalau misalnya horizontal dia akan memberikan respon yang kuat. Kalau dia garisnya adalah vertikal, maka dia akan memberikan respon yang kuat pada arah yang vertikal.
Oke, sebenarnya ini cukup mudah ya, jadi nggak cukup mudah, jadi kita cukup langsung menerapkan saja dari gambar ini. Ini misalkan max-nya adalah max 45 derajat, jadi langsung, jadi kalau kita dapatkan nilai R-nya ini yang menjadi nilai maksimumnya. Jadi itu akan menyebabkan nilai sum-nya akan menjadi nilai baru. Sehingga kita akan dapatkan nilai-nilai pada garis yang terdetek sebagai garis yang bentuknya dia adalah membentuk sudut 45 derajat, dia akan terdetek seperti ini. Ya, ini. Kita akan coba benar tidak seperti itu. Kita coba yang deteksi titik terlebih dahulu. Jadi ini ya programnya tadi kita menggunakan R-nya adalah 0,9 kan nilai maksimumnya. Kita jalankan. Oke, ini nilai gambarnya. Tadi gambarnya saya belum dapat. Nanti kalau saya carikan dulu. Kita yang ke deteksi garis dulu aja. Nah, ini juga gambarnya belum ditemukan. Sebentar saya carikan dulu. Baik ya, kita lihat terlebih dahulu yang deteksi titiknya. Nah ini, jadi ini adalah gambar inputnya, ada titik di sini. Nah ini yang terdeteksi. Dia akan memberikan warna respon terang pada daerah yang dideteksi sebagai titik. Kemudian untuk deteksi garis, nah ini 45 derajat ya. Dia akan kelihatan lebih jelas pada garis-garis yang positif 45 derajat. Jadi garis yang horizontal dan vertikalnya tidak terlalu terlihat. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti menjadi max-nya adalah garis yang di tengah horizontal ya, horizontal. Nah, jadi yang horizontal kelihatan tebal. Oke, kalau kita ingin mendapatkan yang eh, vertikal, maka kita tinggal ganti arah dari max-nya. Nah ini yang vertikal, yang horizontal hilang semua. Gitu ya. Tapi kalau yang miring ini masih bisa dideteksi baik oleh vertikal maupun oleh horizontal. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan deteksi tepi. Ya. Jadi untuk deteksi tepi digunakan untuk menemukan bentuk objek dari sebuah gambar ya. Jadi tidak hanya garis satu garis saja, tapi dia
meliputi bagian-bagian yang membentuk objek tersebut. Jadi salah satu tujuannya dalam fisik komputer itu adalah untuk mengidentifikasi objek dalam gambar. Nah, tepi sendiri itu adalah himpunan piksel-piksel yang terhubung yang berada pada batas boundary di antara dua region. Jadi, masih ingat pada saat saya menjelaskan sharpening, di mana kita akan mengenal ada jenis-jenis diskontinuitas pada fungsi intensitas citra. Jadi yang pertama ada kita mengenal namanya step. Step di mana di sini dia berubah misalkan dari hitam menjadi putih atau putih menjadi hitam secara langsung, itu adalah step. Kemudian ada rem. Rem itu daerah yang dia berubah perlahan-lahan ya. Jadi perubahannya itu bertingkat. Sedangkan di sini kita mengenal juga namanya roof. Roof itu seperti bentuk atap. Dia berubah naik tapi kemudian kembali berubah turun. Kemudian ada juga spike. Spike itu seperti sinyal gitu ya, kecil. Jadi ini biasanya yang membentuk garis-garis tepi, garis-garis tipis. Nah, yang dideteksi dari sebuah tepi itu adalah perubahan-perubahan ini. Daerah yang mempunyai perubahan, baik itu di step, bentuknya rem, roof, maupun spike. Oke, jadi saya juga sudah pernah menjelaskan bahwa besaran dari turunan pertama inilah yang dipakai untuk melakukan deteksi tepi. Yang paling kentara atau paling menonjol dari hasil deteksi tepi itu adalah titik-titik yang berada di daerah rem. Sehingga memang hasil dari deteksi tepi itu biasanya dia tebal. Dia menghasilkan garis-garis yang tidak hanya 1 piksel lebarnya, tapi dia bisa lebih dari 1 piksel. Kita lihat jadi metode yang paling umum itu adalah turunan pertama dengan bentuk-bentuk yang menggunakan gradien, besaran gradiennya. Jadi kalau kita lakukan turunan pertama, itu turunan pertama arah X maupun turunan pertama arah Y dari sebuah image, ini bentuknya nanti seperti ini. Yang bagian atas itu adalah turunan pertama arah X, dan di bagian bawah adalah turunan pertama arah Y. Jadi bagian yang lebih gelap itu dia mewakili nilai-nilai yang lebih negatif, lebih terang adalah nilai-nilai yang positif, dan abu-abu itu berarti dia antara nilai 0. Yang paling kita kenal itu untuk yang bentuk-bentuk classical operatornya itu ada Prewitt, kemudian ada Sobel, ada Robert Cross gradient ya. Nanti kalian ingat kembali di materi sharpening ya. Baik, sekarang kita masuk ke metode-metode deteksi tepi. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu,
yaitu dengan menggunakan operator gradien. Secara garis besar, proses di dalam deteksi tepi dengan operator gradien itu adalah seperti ini. Jadi, image-nya itu dikonvolusi atau difilter dengan menggunakan operator gradien. Contohnya di sini adalah Sobel untuk arah X maupun Sobel untuk arah Y. Ya, hasilnya akan menghasilkan turunan pertama arah X dan turunan pertama arah Y, seperti hasilnya nanti adalah seperti ini. Ya. Kemudian, ya, kedua nilai pada matriks turunan arah X maupun arah Y itu dicari besarannya ini ya. Kita sebut dengan magnitud. Di mana magnitud itu dirumuskan sebagai bentuk Euklidian ya, akar dari nilai turunan arah X dikuadratkan ditambah dengan nilai turunan arah Y dikuadratkan. Nilai magnitud ini kemudian dipilih dengan menggunakan threshold ya. Tujuannya adalah untuk menentukan mana yang termasuk di dalam tepi dan mana yang tidak termasuk di dalam tepi. Nilai threshold atau nilai ambang inilah yang digunakan untuk menetapkan titik-titik hasil magnitud ini, termasuk tepi atau bukan tepi. Jadi hasil dari deteksi tepi ini berupa gambar biner ya. Gambar biner di mana garis putih misalkan kita tentukan dia sebagai tepi atau piksel yang warnanya putih adalah tepi, sedangkan piksel yang warnanya hitam adalah bukan tepi. Ya, jadi threshold ini yang menetapkan hasilnya dia berupa biner, tepi maupun bukan tepi. Kita lihat contohnya ya. Misalkan kita punya image seperti ini. Ya, kemudian kita threshold, kita lakukan filtering dengan menggunakan operator Prewitt ya, arah Y seperti ini. Maka kita akan dapatkan hasilnya di sini ya. Satu dari mana satu ya ini. Jadi daerah ini kita lakukan filtering dengan menggunakan nilai yang ada di sini. Berarti 1 dikalikan 2, kemudian ditambah dengan 0, dikalikan 3, ditambah dengan min 1, dikalikan 0, ditambah dengan 1, dikalikan 0, ditambah dengan 0, dikalikan 0, dan seterusnya. Ditambah semua, nah hasilnya kita taruh di sini. Kemudian setelah itu kita geser. Sama ya, selalu filtering seperti itu. Yang kita geser adalah pusatnya, ini pusatnya. Lalu di sini nanti tinggal kita geser lagi subnya. Oke, nah di sini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, 1, 4, 0, dan seterusnya. Ini hasil untuk proses turunan pertama arah Y atau gradien arah Y. Selanjutnya dengan cara yang sama kita lakukan untuk filtering untuk arah X ya. Lihat gradiennya, filter gradiennya dia beda ya, beda dengan yang di atas tadi ya. Sama hasilnya, belum ini ketemunya ya. Caranya sama seperti tadi, hanya bentuk filternya yang berbeda. Nah, setelah itu ya, kita hitung besar
magnitud ya. Ini cara menghitung magnitudnya. Ini tadi yang gradien arah X. Ini adalah gradien arah Y. Yang tadi sudah kita cari. Nah, ini kemudian kita kuadratkan. 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, lalu diakarkan hasilnya. Ini menjadi magnitudnya. Kebesarannya ya. Nah, setelah itu 3,2 tadi, lalu kita lakukan thresholding. Misalkan thresholdnya 5 gitu ya. Ini kebalik, sorry jalannya. Jadi 3,2 dia lebih kecil dari 5. Maka 3,2 itu bukan tepi. Misalkan bukan tepi, di mana kita beri nilai 1 untuk tepi dan nilai 0 bukan tepi. Kemudian 6,4 dan 5 ini lebih besar sama dengan 5, maka di sini kita beri nilai 1. Lainnya dia kurang semua dari 5 jadi 0. Nah, inilah. Ini bagian tepinya. Ini nanti ini adalah membentuk tepi. Oke ya. Itu kita lihat contohnya kalau diimplementasikan dalam image seperti ini. Nah, ini adalah magnitudenya. Kalau kita tampilkan dia seperti ini, kemudian misalkan thresholdnya adalah 100, kita dapatkan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat implementasinya. Kita lihat Sobel Edge Detector-nya. Ya, di sini kita punya fungsi Sobel Edge Detector. Ini adalah operator Sobelnya. Kemudian ini konvolusi, lalu ini mencari besaran magnitud. Kemudian ini yang dilakukan thresholding. Jadi parameter input yang perlu kalian perhatikan adalah parameter inputnya, yaitu I dan nilai thresholdnya. Ini yang sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi hasil. Kita lihat, misalkan kita baca sebuah citra, sorry, namanya wanita PNJ. Ingat, kita lihat dia berwarna, maka kita harus rubah menjadi ya, kemudian kita lakukan deteksi tepi I dengan thresholdnya misalkan 100 gitu ya. Sekarang kita tampilkan. Ini gambar aslinya. Sekarang kita lihat hasil deteksi tepinya. Nah, ini adalah hasil deteksi tepinya. Nah, ini hanya di sini bedanya apa? Tepinya adalah hitam. Backgroundnya adalah putih. Kalau mau kita balik ya, ini tinggal kita ganti saja sebenarnya. Jadi yang tepi itu misalkan putih, nah itu tinggal kita balik. Nah ini ya. Jadi yang tepinya itu warna putih, yang backgroundnya warna hitam. Jadi tinggal kita balik di sini.
Kita ingin warna tepinya apa? Hitam atau putih? Nah, sekarang kita lihat apa pengaruh threshold. Misalkan sekarang thresholdnya saya naikkan jadi 200. Nah, ternyata kalau kita besarkan nilai thresholdnya, jumlah tepi yang terambil ini menjadi lebih sedikit. Ya. Yang kiri adalah thresholdnya 100, yang kanan adalah thresholdnya 200. Jadi semakin besar threshold, maka jumlah tepi yang terambil itu menjadi lebih sedikit. Komponen tepinya menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, kalau kita turunkan menjadi 50, nah, maka komponen dari tepi, ya, besaran magnitud tepi yang ya, kita ambil sebagai tepi itu menjadi lebih banyak. Komponen tepinya menjadi lebih banyak. Ya, jadi lebih tebal. Oke, itu tadi. Nah, kalau kita mau mengganti menjadi prewid, misalkan ya tinggal kita ganti dari operatornya ya. Kita ganti dengan operator prewid. Oke. Kemudian untuk Robert Cross ya sama, kita ganti dengan operatornya adalah operator Robert Cross. Nah, sekarang kita akan berkenalan bentuk operator yang kedua, bukan operator gradient ya, yaitu Mark and Hildred Edge operator. Nah, di sini ada sebelum di sini dia menggunakan turunan kedua. Nah, jadi menggunakan turunan kedua, tapi sebelum diterapkan turunan kedua, citra itu di smoothing dengan menggunakan Gaussian filtering. Ini sudah pernah, nanti kalian eh, pelajari lagi, kalian lihat lagi materi di smoothing filter, itu ada bagaimana cara mendapatkan filter Gaussian, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian setelah itu digunakan Laplacian, hasil yang sudah disemut tadi, smoothing, kemudian di Laplacian. Nah, terkadang itu digabungkan menjadi satu. Jadi dua proses tadi, proses smoothing, kemudian ada proses Laplacian, itu digabungkan menjadi satu, jadi operasinya menjadi seperti ini. Ya. Ini disebut dengan fungsi Laplacian of Gaussian. Jadi Laplacian of Gaussian itu adalah sebuah filter yang sebenarnya adalah dua tahap ini menjadi satu. Ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Dan itu bisa kalian turunkan sendiri. Misalkan kita ingin mencari nilai Laplacian of Gaussian, kita bisa terapkan seperti kita mencari fungsi Gaussian ya. Tinggal ganti operasinya, ganti fungsinya. Ini kita gunakan fungsi yang seperti ini. Ini adalah fungsi Laplacian of Gaussian. Ini contoh salah satu hasil ya dari Laplacian of Gaussian. Kemudian ini implementasinya untuk Laplacian of Gaussian di MATLAB seperti ini. Kalian bisa coba, hasilnya tergantung dari nilai sigma dan ukuran dari filternya. 3 kali 3 kah, 5 kali 5 kah. Kalau sigma ini menunjukkan apa? Masih ingat? Ya, menunjukkan lebar ya, lebar dari kurva normal ya. Semakin besar ya dia akan semakin lebar. Semakin kecil dia semakin tinggi.
Oke, ini kita lihat sekarang. Nah, ini misalkan Gaussian of Laplacian-nya seperti apa hasilnya? Bentuknya seperti hasilnya adalah sebuah matrik ya, matrik filter max ya. Misalkan saya punya sigmanya 2, ukurannya 5 kali 5. Ya, maka hasilnya jadi seperti ini. Ya, nanti inilah yang nanti kita terapkan, kita implementasikan untuk mendapatkan hasil dari Laplacian of Gaussian yang seperti ini. Setelah dilakukan Laplacian of Gaussian, di sini dia tidak melakukan thresholding ya, tidak menggunakan thresholding untuk mendapatkan tepinya, tapi melakukan satu proses yang disebut dengan zero crossing detection. Apa itu zero crossing detection? Jadi untuk menentukan edge-nya, dia menggunakan aturan untuk menentukan bahwa dia adalah edge atau bukan, itu dengan zero crossing detection. Jadi zero crossing detection itu adalah sebuah titik di mana dia diapit oleh sebuah nilai yang tinggi, yang besar ya, puncak gitu ya. Ini gambarannya. Jadi puncaknya jadi dia diapit oleh sebuah nilai besar, puncak, dan sebuah nilai yang rendah. Atau apa namanya, kalau ini ya, kalau kita sebut peak gitu ya, peak yang tinggi itu peak, lembah yang bawah itu lembahnya gitu ya. Jadi dia diapit satu nilai maksimum, satu nilai minimum. Jadi dia adalah sebuah nilai yang di tengah-tengah antara nilai minimum dan nilai maksimum. Ini yang disebut dengan zero crossing. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Itu dengan menggunakan sama ya, jendela ketetanggaan ukuran 3 kali 3, di mana dia dipecah menjadi 4 bagian. Ya. Daerah merah, daerah ini, daerah merah, daerah hijau, daerah biru, dan daerah kuning. Di mana masing-masing daerah ini, kita cari berapa nilai maksimum dan berapa nilai minimum. Sorry. Jadi semuanya dijumlahkan ya. Semua daerah yang merah dijumlahkan, semua daerah yang hijau dijumlahkan ini. Daerah yang biru dijumlahkan dan daerah yang kuning semua dijumlahkan. Nah, hasilnya kita lihat dari keempat nilai ini, berarti kan kita nanti dapatkan 4 nilai ya, integer 1, integer 2, integer 3, dan integer 4. Diambil berapa nilainya yang paling maksimum dan berapa nilainya yang paling minimum. Nah, nilai di pusat X ini, ya, itu kalau dia di antara nilai maksimum dan minimum, maka ya, nilai X ini diganti dengan 255. Artinya dia adalah tepinya. Jadi kita pilih dia sebagai tepinya. Begitu. Jadi kapan X itu dia merupakan tepi kalau nilainya ini adalah antara nilai maksimum dan nilai minimum. Ya. Jadi seperti itu. Ini implementasinya. Nah, ini contoh hasil zero crossing detection-nya untuk sigma 1 ini ya. Ini untuk yang Laplacian of Gaussian-nya dengan sigma 1, ini sigma 3 dan ini sigma 6. Nah, ini akan terlihat bedanya.
Memang untuk yang metode ini, Harmar and Hildreth Edge operator ini, dia sebenarnya lebih ditujukan untuk art, ya, untuk seni. Ini kita lihat hasilnya. Dia seperti menggambarkan pola-pola dari gambarnya ini menjadi sebuah bentuk karya seni ya. Itu. Ini implementasinya dari secara keseluruhan ya. Jadi setelah di Gaussian, kemudian setelah itu ya ini filternya dari Laplacian of Gaussian sama di filter yang biasa dengan Gaussian of Laplacian. Kemudian dilakukan operasi zero crossing detection. Kita lihat contohnya. Kita menggunakan gambar yang sama ya, I yang sama. Kita coba untuk sigmanya adalah 2, H size-nya, ukuran dari filter Laplacian of Gaussian-nya, misalkan saya gunakan 5 kali 5 ya. Kita lihat hasilnya. Sorry. Terlalu ini kayaknya. Jadi kalau kita memberikan sigmanya itu terlalu besar, sedangkan ukuran filternya terlalu kecil, ini dia seolah-olah akan dismoothing sehingga hilang. Ya, jadi tidak akan terlihat. Tadi menggunakan 2 dan 5, dia tidak terlihat. Kita coba untuk ukuran filternya yang kecil, 1, 3 juga tidak terlihat. Ukuran filter yang 7. Nah ini, ya. Jadi pengaruh ya, ukuran filter dengan ukuran sigma juga berpengaruh terhadap hasilnya. Nanti coba-coba. Baik, yang terakhir. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari detektor tepi, yaitu yang pertama adalah dia harus robust ya, robust terhadap noise. Artinya dia tangguh terhadap noise, artinya dia tidak terpengaruh. Dia bisa membedakan mana noise dan mana bukan noise tepinya. Kemudian dia bisa melocalize daerah dari tepinya dan tidak terlalu banyak respon. Nah ini contoh yang kualitas tepi yang bagus itu yang warna merah ini ya. Sedangkan yang di sini dia tidak terlalu robust terhadap noise. Jadi noise itu yang biru ini dia dianggap sebagai tepi. Sehingga garisnya tidak lurus, jadi mencong-mencong. Kemudian di sini juga dia tidak terlokalisasi dengan baik yang warna hijau. Dan di sini dia memang membentuk garis yang seperti true edge ini, tapi dia terlalu banyak respon. Jadi garisnya itu terlalu tebal tapi tidak seragam gitu ya. Ini ya, yang warna hitam. Oke. Nah,
untuk mengoptimalkan itu, seorang yang bernama Kenny tahun 86 itu mengajukan sebuah bentuk operator yang sampai sekarang dia cukup populer, yang kita sebut dengan Kenny Edge Detector, di mana dia punya 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan deteksi dengan tidak adanya respon yang salah atau palsu. Dia mempunyai lokalisasi yang baik dengan jarak minimal antara posisi tepi sebenarnya dengan posisi yang terdeteksi. Lalu dia diusahakan single respon dengan mengeliminasi multiple respon menjadi satu garis tepi saja. Jadi kalau kita menerapkan dengan operator turunan kedua akan selalu kita menghasilkan lebar tepi yang lebih dari 1 pixel. Nah, ini oleh Kenny dia direduksi menjadi single respon saja. Nah, bagaimana tahapan dalam Kenny Edge Detector? Jadi yang pertama adalah dilakukan konvolusi dengan Gaussian ya. Jadi dilakukan smoothing dulu dengan Gaussian, lalu dilakukan proses yang namanya non-maximum suppression, dan yang berikutnya dilakukan thresholding. Nah, thresholdingnya ini sedikit berbeda ya. Kita menggunakan hysteresis thresholding. Nah, untuk smoothing dengan Gaussian, saya kira tidak perlu dijelaskan ya, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, setelah smoothing dengan Gaussian, dia melakukan sama seperti Sobel. Dikomputasi arah X dan arah Y, lalu dicari magnitudenya. Dia mencari besarannya, sama ya. Jadi prosesnya mirip seperti ini. Nah, ini. Dicari turunan pertama, yang ini ya. Cari turunan pertama arah X, arah Y, lalu dicari magnitudenya. Yang beda nanti ada tambahan di sini. Oke. Ini ya. Jadi sebelumnya dismoothing dulu, kemudian dicari turunan arah X, arah Y, dan dicari magnitudenya. Nah, hanya di sini tidak ada thresholding ya. Nah, sebelum dilakukan thresholding, di sini ada satu proses yang disebut dengan non-maximum suppression. Tujuannya adalah menekan, nah, pixel-pixel dalam gradien magnitude image, jadi gambar yang berupakan besaran ini, ya, yang dia akan kita munculkan responnya, yang bukan lokal maksimum. Nah, yang maksud dengan lokal maksimum itu apa? Jadi kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan di sini ada garis yang warnanya hitam ini ya. Lalu ada titik di sini. Di sini ada titik yang kita mau cek gitu ya. Titik yang X, Y. Dan X, Y ini punya tetangga. X aksen, Y aksen yang tegak lurus dengan garis yang kita inginkan. Lalu ada juga X double aksen, Y double aksen. Ini tangganya X, Y. Nah, kita cek apakah ya, X, Y ini gitu ya, dikatakan dia bukan lokal maksimum. Jadi kalau dia bukan lokal maksimum, itu dinolkan, disupres, ditekan. Tapi kalau dia lokal maksimum itu berarti dia lebih besar dari sekitarnya ini. Lebih besar dari titik yang X aksen, Y aksen, dan X double aksen, Y double aksen. Dia lebih besar dari keduanya, maka dia disebut dengan lokal maksimum. Maka dia kalau lokal maksimum dia dibiarkan, tidak berubah. Tapi kalau dia
bukan lokal maksimum, maka dia dinolkan, disupres, ditekan. Itu yang disebut dengan non-maximum suppression. Nah ini, dinolkan. Jadi dicek apakah dia lebih besar nggak dengan X aksen Y aksen dan X double aksen dan Y double aksen. Oke ya. Jadi dia tetangga, tapi yang posisinya adalah kalau dia membentuk garis tegak lurus terhadap garis di mana dia berada. Nah, di sini sebenarnya tujuan dari non-maximum suppression itu adalah untuk mendapatkan reach. Reach, ya. Reach itu adalah garis tipis. Dibandingkan kalau kita menggunakan garis yang tebal. Tepi itu adalah garisnya tebal biasanya. Maka reach ini adalah garis tipis yang biasanya lebarnya hanya eh, satu ya. Sehingga dia tujuannya adalah untuk melocalize ya. Melocalize tepinya atau titik-titik yang ada di tepinya. Jadi reach ini terkadang kita tidak selalu dia ada di lokasi tepi dan dia akan mendapatkan ada banyak tepi yang tebal. Contohnya ini, nah, misalkan ini ya, yang warna bunder-bunder-bunder ini itu adalah tepi yang diperoleh. Yang lainnya yang nol-nol ini bukan tepi ya. Ini juga sebenarnya. Nah, tepi yang sebenarnya itu sebenarnya adalah yang mungkin di antara satu garis yang ada di sini gitu. Ini kan terlalu tebal. Ya, garis poinnya di mana? Nah, itu yang kita terapkan non-maximal suppression. Nah, tujuannya adalah menipiskan reach yang luas, broad reach, menjadi reach yang lebarnya hanya 1 pixel. Dengan menemukan lokal maksima, dengan menekan semua nilai yang sepanjang garis dari gradien yang bukan merupakan nilai puncak atau fix. Ya, cara menemukannya seperti apa? Misalkan garisnya tadi adalah yang kita inginkan, dia seperti ini ya arahnya ya. Maka yang kita cari itu adalah tetangga yang tegak lurus. Jadi garisnya kebalikannya tegak lurus. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kan garisnya seperti ini yang kita inginkan kan. Maka yang kita cek itu adalah yang dia tegak lurus. Ini kan garisnya ya, ini garisnya atau tepi yang kita inginkan. Ya, 3, 3, 1, 2 ini ya. Ini garis yang kita inginkan. Nah, kita cari yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Ini adalah ini. Ini ya, kita lihat di sini tetangga yang tegak lurus ini yang kita inginkan 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 dua-duanya itu lebih rendah dari 3. Maka 3 ini itu adalah lokal maksima. Nah, kalau sama gimana? Seperti ini. Nah, depend on condition. Ya. Boleh kita ambil, boleh tidak. Kemudian 2 ini 2. Kita lihat di sini tetangga yang eh, tetangga yang posisinya tegak lurus dengan garisnya itu adalah 0 dan 1. 0 dan 1, maka di sini dia lebih besar, maka ini adalah lokal maksima, kita ambil. Nah, yang ini 1, dia lebih besar memang dari 0, tapi dia lebih kecil dari 2, dia bukan lokal maksima, dia tidak maksima. Maka 1 ini bukan tepi, kita hapus, kita remove. Kita remove. Ya, seperti itu seterusnya. Nah, ini juga kita remove. Jadi yang kita ambil ini ya. Nah, nah
Yang putus-putus ini depend. Depend itu nanti ada tahapan selanjutnya ya. Jadi kita remove dulu karena dia tidak memenuhi. Nah, jadi yang ini tiga-tiga ini. Hasilnya jadinya seperti ini. Nah, ini. Di sini ada muncul gap. Ya kan? Muncul gap. Dan juga ada false edge. Ini juga dan ada false edge juga di sini. Nah, ini. Jadi yang kita dapatkan seperti ini. Jadi citra yang surprise magnitude itu juga nanti akan mengandung banyak sisi palsu, ada atau tepi yang palsu, edge yang palsu, false edge, yang bisa juga disebabkan oleh noise atau tekstur yang halus. Nah, ini hasil dari non-maximum suppression. Ini hasil dari non-maximum suppression. Nah, selanjutnya setelah dilakukan ini untuk programnya ya, jadi dia menemukannya dengan mencari di semua arah ya. Ya, apakah dia arahnya kemana? Yang tegak lurus terhadap garisnya. Jadi dia mencari berapa sih sudutnya dulu, kemudian dia akan menentukan dia mau mencari di garis yang mana yang tegak lurus terhadap dirinya. Nah, untuk ke Kenny ini dia tidak menggunakan thresholding biasa seperti ini, langsung threshold itu kan, tapi dia menggunakan metode yang disebut dengan hysteresis thresholding. Di mana hysteresis thresholding ini dia punya batas high, batas thresholdnya itu ada high dan low, jadi ada batasannya. Yang dianggap tepi itu adalah yang di atasnya high, sudah pasti. Yang di bawahnya low, sudah pasti dia bukan. Nah, tapi dia ada nilai antara ini. Ya, nilai antara high dan low. Jadi semua yang antara high dan low itu akan dianggap sebagai edge pixel jika dan hanya jika pixel tersebut punya hubungan dengan pixel-pixel yang merupakan tepi secara langsung. Nah, ini tujuannya untuk mengisi yang gap tadi, ya kan? Misalkan ya, contohnya ini, nah, misalkan kita tetapkan high-nya 2, low-nya 1. Nah, berarti semua yang di bawah 1 harusnya nggak ikut gitu ya. Misalkan di sini ada yang di bawah 1 nggak ikut. Tapi ini akan menghasilkan dia garisnya jadi putus kalau ini nggak ikut. Nah, maka di sini kita cek dia punya hubungan nggak sih dengan yang merupakan edge-nya. Di sini kan 3, 3, 2, 2 ini edge semua karena dia lebih besar dari height. Nah, karena dia punya hubungan langsung, punya hubungan ketetanggaan, baik itu tetangga 4 atau tetangga 8, ya, maka yang warna-warna merah ini, meskipun dia nilainya 0 di bawah low, maka ini dipilih, ditetapkan sebagai edge juga. Sehingga nanti garisnya jadi nyambung. Ya, sehingga nanti garisnya itu tidak terputus. Nah, ini contohnya. Jadi kan seperti itu. Nah, jadi garisnya tipis dan tidak terputus. Ini tujuan dari hysteresis thresholding gitu ya. Nah, ini contohnya perbedaan antara kalau kita menggunakan
threshold biasa. Ini threshold biasa dengan threshold yang histeresis. Ini threshold 25, misalkan di sini histeresisnya 15 sampai 25 ya. Dia akan terlihat dia lebih membentuk gambar yang diinginkan ya, batasnya lebih jelas, tidak double-double, tidak tebal dan tidak banyak noise-noise gitu ya. Nah, ini implementasi dari Kenny. Kita lihat untuk Kenny. Jadi yang Kenny ini dia punya dua threshold ya, low, high, kemudian ada sigma. Sigma ini untuk langkah awal ya, dia di smoothing dulu dengan menggunakan Gaussian filter ya. Misalkan saya punya 15, di sini 35, stigmanya 1, high size-nya 7 misalkan. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Kalau kita perkecil, itu bisa diperbesar ya, misalkan 50. Di sini 100. Garisnya jadi seperti ini. Ini hasilnya. Ya, perbedaannya nanti kalian explore sendiri bagaimana pengaruh dari variabel untuk Kenny Edge Detector. Demikian, eh, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan tingkatkan tahapan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan garis dari hasil deteksi tepi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.